Halo teman-teman, saya atas nama Melania Kewaderan akan menjelaskan tentang masalah kontekstual program linear. Masalah kontekstual ini saya ambil berdasarkan wawancara bersama pedagang di Pasar Impres Larantuka. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah program linear yang diberikan oleh Bapak Bernardus bin Frans Resi, MPD. Kita lihat ilustrasinya, yaitu seorang pedagang menjual jahe dan kentang masing-masing dengan harga Rp30.000 dan Rp20.000. Modal yang harus ia keluarkan untuk mendatangkan kentang yakni sebesar Rp600.000 dan untuk jahe sebesar Rp100.000. Keuntungan kedua barang jika dijual yakni masing-masing Rp10.000. Berapa keuntungan maksimum yang akan diperoleh oleh pedagang tersebut? Yang pertama, kita menentukan variabel keputusan dari masalah kontekstual tersebut. Misalnya, X, yaitu banyaknya kentang yang dijual, Y, banyaknya jahe yang dijual. Fungsi objektif, yaitu memaksimumkan laba sebesar rupiah, yaitu max Z, Y sama dengan 10.000 X tambah 10.000 Y. Yang pertama, kita menentukan kendala. Jadi dilihat dari tabel, itu persediaan, harga jual, dan harga beli. Untuk persediaan kentang sebanyak 20 kg dan jahe sebanyak 10 kg. Kapasitas maksimumnya itu kita jumlahkan dari persediaan kentang ditambah dengan jahe, yaitu 20 tambah 10 sama dengan 30. Yang berikut harga jual untuk kentang sebesar Rp12 juta, untuk jahe Rp1 juta, dan kapasitas maksimumnya sama dengan Rp13 juta. Untuk harga beli kentang itu Rp18 juta dan jahe Rp100.000. Kapasitas maksimumnya adalah Rp18.100.000. Yang berikut kita menggambar grafik dan menentukan daerah penyelesaian dengan mencari titik pertidaksamaan menjadi persamaan. Jadi kita lihat yang pertama itu persamaannya 20x tambah 10y kurang dari sama dengan 30. Yang pertama kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 20x tambah 10y kurang dari sama dengan 30. X-nya kita ganti dengan 0 ditambah dengan 10 sama dengan 30. Jadi 10y sama dengan 30, maka kita cari y-nya, maka y sama dengan 30 per 10 sama dengan 3. Jadi persamaan yang pertama titik x-nya 0 dan y-nya 3. Untuk mencari misal kita misalkan y-nya sama dengan 0, maka 30x tambah 0 sama dengan 30. Maka x sama dengan 30 per 30 sama dengan 1. Yang berikut kita mencari titik pertidaksamaan dari 1200x tambah 1000y kurang dari sama dengan 1300 pada grafik. Tanda kurang dari sama dengan kita ubah menjadi tanda sama dengan. Jadi kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 1000y sama dengan 1300. 1000y sama dengan 1300, maka y 1300 per 1000, y sama dengan 1,3. Yang berikut untuk y-nya sama dengan 0, maka 1200x tambah 0 sama dengan 1300. 1200x sama dengan 1300. X sama dengan 1300 per 1200, maka X sama dengan 1,1. Yang berikut kita mencari titik pertidaksamaan dari 1800x tambah 100y kurang dari sama dengan 1810 pada grafik. Kita misalkan x-nya sama dengan 0, maka 0 tambah 100 sama dengan 1810. 100y sama dengan 1810. Y sama dengan 1810 per 100, jadi Y sama dengan 18,1.
Nah, seperti ini gambar grafik dari ketiga persamaan tadi. Jadi, di sini saya membuatnya menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi, teman-teman yang ingin membuat grafik pada pertidaksamaan ataupun persamaan bisa menggunakan aplikasi GeoGebra. Setelah kita menyatakannya menggunakan metode grafik, kita menggunakan metode yang kedua, yaitu metode simplex, di mana metode ini lebih bagus dan lebih efisien dalam permasalahan kontekstual program linear. Jadi yang pertama, kita menentukan fungsi tujuan memaksimumkan Z sama dengan 10.000x1 tambah 10.000x2 dengan kendala 20x1 tambah 10x2 kurang dari sama dengan 30, 1200x1 tambah 1000x2 kurang dari sama dengan 1300, 1800x1 tambah 100x2 kurang dari sama dengan 1810 dengan x1, x2 lebih besar dari 0. Jadi bentuk kanoniknya itu yaitu memaksimumkan set dengan 10.000 untuk pertama dan yang kedua dikurangi 10.000 yang kedua kurang 0S1 kurang 0S2 kurang 0S3. Kita menggantikan kendala yang di atas itu kan masih menggunakan tanda pertidaksamaan, yaitu kurang dari sama dengan. Nah, kita akan menggantikannya dengan sama dengan, tanda sama dengan, maka 20x1 tambah 10x2 tambah S1. Jadi di setiap kendala kita tambahkan variabel slack. Dengan x1, x2, 0S1, 0S2, 0S3 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini bentuk tablo yang pertama. Jadi di sini tablonya itu untuk kopnya itu FB atau variabel basis, X1, X2, S1, S2, dan S3, solusi dan rasio. Nah, untuk kolomnya itu kolom Z, S1, dan S2, dan S3. Kita tinggal masukkan dari kendala-kendala yang tadi ke dalam tabel ini. Untuk yang pertama, kita periksa tabel bahwa tabelnya layak karena tidak ada solusi yang bernilai negatif. Yang kedua, kita tentukan kolom pivotnya. Karena nilai negatif terbesar ada pada kolom X1 dan X2, maka kita memilih salah satu kolom, yaitu kolom X2. Yang ketiga, untuk baris pivotnya itu, kita lihat rasio terkecil adalah 1 bersesuaian dengan baris S3, maka baris S3 menjadi baris pivot. Dan elemen pivot adalah 100, di mana 100 ini merupakan pertemuan dari kolom pivot dan baris pivot. Yang berikut kita menentukan baris pivot baru. Jadi untuk menentukan baris pivot baru, kita menggunakan rumus baris pivot lama per elemen pivot. Jadi baris pivot yang lama itu nilainya 1800, 100, 0, 0, 1, dan 1810. Kita bagi dengan elemen pivotnya yang tadi yaitu 100, maka hasilnya 18, 1, 0, 0, 0,01, dan 18. Yang berikut kita menentukan barisnya. Yang pertama baris Z-nya itu nilainya negatif 10, negatif 10, 0, 0, 0, 0, 0. Kita menggunakan rumus yang tadi, maka negatif 10 sebagai elemen pivotnya dikalikan dengan 18, 1, 0, 0, 0, 18 dikurangi
baris S-nya dikurangi dengan hasil dari perkalian elemen pivot dikali dengan baris pivot yang baru, maka hasilnya 170, 0, 0, 0, 0, 170. Maka baris Z nilainya positif, tidak ada yang negatif. Yang kedua, kita menentukan baris S2-nya. S1-nya nilainya 20, 10, 1, 0, 0, 30. Maka kita tinggal kalikan elemen pivotnya, yaitu 10 dikali dengan 18 dikali dengan 1 dikali 0, 0 dikali 0,01 dan dikali 8. Kemudian baris S1-nya itu kita kurangkan dengan hasil kali yang ini, 10 kali 18, maka hasilnya 180, 20 kurang 180, maka hasilnya negatif 160, begitupun seterusnya. Dan untuk baris S2-nya itu nilainya 1200, 1000, 0, 10, 1300. Untuk elemen pivotnya itu 1000, maka kita kalikan 1000 dengan baris pivot yang baru, yaitu 18, 1, 0, 0, 0,01, 18, maka hasilnya negatif 16.800, 0, 0, 1, negatif 19, dan negatif 16.700. Nah, seperti ini tabel optimal yang baru. Setelah kita melakukan perhitungan baris pivot yang baru, setelah itu hasilnya yang tadi, kita tinggal masukkan ke dalam tabel optimal yang baru. Di sini X2 menjadi yang sebelumnya menjadi kolom pivot, dia berganti tempat menjadi baris, di mana tempatnya itu di bawah S2. Hasil yang tadi kita tinggal masukkan ke dalam tabel optimal, yaitu kolom X1, X2, S1, S2, dan S3, dan solusi.